dipersembahkan oleh Pemirsa, tinggal 13 hari lagi pemilu 2024 akan digelar. Waktu yang kian sempit tampaknya membuat sejumlah pihak kian terjepit sehingga harus bersusah payah mengeluarkan segala daya demi memastikan kemenangan. Ragam manuver Presiden Jokowi demi memenangkan jagoannya tak bisa ditutup-tutupi lagi. Keberpihakan Presiden Jokowi terhadap pasangan Prabowo Gibran semakin meresahkan manakala sumber daya negara seperti bantuan sosial diduga dikuras habis-habisan demi mengerek elektabilitas. Isu keberpihakan dan ketidaknetralan istana akhirnya berdampak pada kabinet. Menko Polhukam sekaligus calon wakil Presiden Mahfud MD mundur dari kursi kabinet. Sejumlah menteri juga diduga gerah dan tidak nyaman lagi berada dalam kabinet rasa tim ses. Inilah kontroversi selengkapnya manuver Jokowi di tikungan terakhir. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ya, saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi kemana. Dan buat kami makin bagus, apalagi kalau ada statement terbuka. Sehingga nanti tidak ada interpretasi lain dan kami sangat menghormati itu. Mungkin habis itu makan soto, habis itu makan gudeg gitu ya. Yang sudah disampaikan Presiden sejak beberapa waktu yang lalu. Konsistensi itu yang diperlukan. ASN netral, TNI netral, polisi netral, itu kan arahan Presiden. Maka Presiden ya laksanakan saja arahan itu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Itu Pak, dan saya sangat menghargai. Juga testimoni, termasuk dari Bu Risma. Sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran, tidak percaya lagi kepada sesama menteri. Saya nyaman-nyaman aja tuh. Mungkin Ibu Risma kali nggak nyaman, saya nggak tahu ya. Kami nyaman-nyaman aja, kami biasa rapat. Untuk pembahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Bestari Barus, juru bicara Timnas Amin. Selanjutnya ada Dede Prayudi atau Mas Uki, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Kemudian juga ada Mas Sinton Pasaribu, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Di sebelah kiri saya ada Ujang Komarudin, analis politik. Kemudian juga ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, Gilbran M. Nur. Dan selanjutnya ada Adi Praitno, analis politik. Selamat malam Bapak-Bapak dan Gilbran, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya akan langsung ke Bang Masinton yang cawapresnya mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam ya. Jadi luar biasa katanya. 2 minggu jelang pemilu Pak Mahfud mundur dari kursi Menko. Sudah tidak tahan lagi kah dengan kondisi kabinet rasa tim ses? Ya, yang disampaikan Prof. Mahfud itu kan sebagai sebuah sikap dan beliau menyampaikan surat pengunduran diri itu secara resmi, terhormat, dan juga menyampaikan terima kasih dan hormat beliau kepada Presiden Jokowi yang telah mengangkat dan memberikan kepercayaan kepada beliau selama menjabat sebagai Menko Polhukam terlama di era kabinetnya Pak Jokowi. Nah tentu kita melihat hari ini ada banyak persoalan ya. Kalau kita lihat nih semuanya kan puncak gunung esnya itu berkali-kali saya katakan nih persoalan pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi. Sehingga situasi hari ini kemudian para akademisi ya kemarin UGM terus UII sekarang besok lagi ada kampus-kampus lain, akademisi lain yang itu kaum terdidik yang bicara tentang etik yang mereka melihat politik hari ini sudah mengabaikan persoalan yang mendasar dalam politik kita hari ini yang seharusnya itu bisa dijaga. Nah, kalau kita melihat sejarah ya, apalagi ini fenomenanya persis. Saya bagian dari sejarah tentang reformasi dan demokrasi 98 lalu di mana diawali ya dengan kelompok-kelompok terdidik, kaum akademik. Nah, itu menyampaikan suara moralnya, suara hatinya
suara nuraninya tentang kondisi bangsa, kondisi pemerintahan pada saat itu. Dan hari ini persis nih. Nah, jadi bahwa politik itu bukan sekedar elektoral. Itu harus dicatat nih. Dicatat benar bahwa politik itu bukan sekedar elektoral. Ini bukan persoalan sekedar kita meraih angka sekian, meraih kemenangan dengan 1 putaran, 2 putaran atau apapun. Tapi yang mendasar dari persoalan demokrasi, dari persoalan politik kita adalah menghargai seluruh upaya sistem dalam konstitusi kita, menghargai segala upaya bahwa politik itu tidak boleh lepas dari persoalan etik dan moral. Jadi kondisi kabinet kita hari ini, kondisi pemerintahan dan bangsa kita hari ini tidak kondusif lagi? Ya sangat. Saya katakan sangat karena saya tidak sekedar membaca politik itu sekedar angka-angka elektoral. Ya, yang itu kita bisa perdebatkan persoalan elektoral tadi. Hari ini yang kita lihat adalah semua fungsi-fungsi kenegaraan, pemerintahan hari ini udah mengalami degradasi yang jauh menurut saya. Disebabkan oleh? Ya karena pelanggaran etika di MK tadi, karena hasrat pelanggangan kekuasaan itu, sehingga seluruh cara diupayakan ya untuk meloloskan orang yang sudah diloloskan dan dengan itu berlanjut sampai hari ini. etika. Ini rangkaiannya semua. Nah, saya melihat begini, kenapa sampai presiden itu levelnya, aduh amit-amit dah. Yang mana? Ya presiden bagi sembako di emperan luar emperan pagar istana. Itu yang menurunkan marwah negara itu. Yang itu seharusnya secara teknis itu dikerjakan oleh menteri dan instansi Kementerian Sosial. Saya ingin minta tanggapan Mas Uki sekarang. Ketika Bang Masinton sudah bilang bahwa marwah presiden, marwah negara itu sudah berada dalam level terbawah, menyusul serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, terutama setelah adanya putusan MK. Bagaimana tanggapan Anda? Ya begini ya, saya pikir di sini memang ada semacam kekhawatiran tentang tingginya approval rate Pak Jokowi, yang kemudian Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan PDIP katakan ya, seperti dikatakan oleh para pengamat dan lain-lain, itu pecah kongsi. Sehingga tingginya approval rate Pak Jokowi yang tadinya ya diduga kalau tidak pecah kongsi akan terkonversi menjadi elektabilitas Pak Ganjar. Nah ini kemudian berbalik, justru lebih terkonversi menjadi elektabilitasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya. Itu kalau misalnya kita berbicara soal yang tadi katakan oleh Bang Masinton, bagi-bagi bansos dan lain-lain. Tapi satu hal yang harus diingat ya, bansos dari pendanaannya sejak awal itu setidaknya melibatkan 8 kementerian menyusun anggarannya, yang dimana kemudian kebutuhan dari bansos ini dianalisis dan kemudian di-approve oleh Bappenas, yang kemudian angkanya itu di-approve oleh DPR ya. Jadi kebutuhannya itu memang ada dan itu sudah melibatkan semua pihak, hampir di semua eksekutif dan juga di legislatif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal Pak Jokowi membagikan langsung, sebenarnya itu memang cara Pak Jokowi yang sejak dulu ya. Kita masih ingat ya waktu Pak Jokowi masih menjadi gubernur, bahkan beliau turun sampai ke gorong-gorong ya. Tahun lalu waktu lagi lebaran, beliau sendiri yang membagikan THR gitu. Tapi saat itu Pak Jokowi belum pecah kongsi, makanya nggak diributkan gitu. Nah, hal yang lain adalah saya sering mendengar ya bahwa sering dipermasalahkan itu Pak Jokowi cawe-cawe ya. Pertama ya, undang-undang memberikan ruang buat seorang presiden itu berpihak ke salah satu capres ya. Bahkan undang-undang memberikan hak kepada presiden untuk ikut berkampanye, tapi ada rambu-rambunya ya. Nah, saya ingat betul kok waktu cawe-cawe itu pertama kali diributkan dan koalisi Pak Anies waktu itu belum sama Caimin ya. Itu protes soal cawe-cawe ini ya. Kemudian cawe-cawe ini dibela oleh kawan-kawan, abang-abang kita, kakak-kakak kita dari PDIP. Saat itu belum pecah kongsi ya. Nah, ini kan sekarang jadi lucu gitu loh. Bahwa cawe-cawe ini yang kini dipermasalahkan gitu. Jadi semua hal yang dipermasalahkan Bang Masinton tadi sebetulnya bermuara karena pecah kongsinya PDI Perjuangan dengan Jokowi begitu. Awalnya sih seperti itu. Gimana tuh Bang Masinton? Iya, itulah beratnya memang yang selalu saya berempati itu
ketidakkonsistenan teman-teman ini pada ketidakkonsistenan itu gitu loh. Karena memang berat membela yang salah itu berat. Nah jadi ya kita harus melihat konteksnya. Ketika Pak Jokowi pada saat itu nggak ada kampanye, nggak ada politik itu, nggak ada nuansa politis. Ya gitu loh. Hari ini ya ketika putusan MK tadi, semua langkahnya itu adalah langkah presiden, langkah-langkah politik yang seharusnya presiden sebagai kepala negara, beda halnya ya, presiden dalam posisi masih incumbent, dia masih menjabat, kemudian mencalonkan, itu no problem. Nah, gitu loh, itu pun tetap harus diawasi agar tidak ada terjadi penyalahgunaan kekuasaan di sana. Dalam konteks hari ini, presiden itu harus dia bicara tentang berdiri di atas seluruh kepentingan tadi. Apakah boleh presiden berkampanye? Ya silakan, aturannya ada kok, gitu loh. Tapi kampanye beneran maksudnya, jangan terselubung. Ya cuti, ngajukan cuti, cutinya kemana? Ke Setnek, catatkan Setnek umumkan ke publik. Kan begitu. Kapan presiden akan berkampanye, begitu. Etiknya kan begitu. Nah terus kemudian, ya kalau tadi katanya approval rating apa segala macam, ini yang selalu diglorifikasi, udah gagal itu apa? Siap, Dede. Approval rating itu tingkat kepuasan katanya terhadap kinerja Pak Jokowi 2021 udah dicoba tuh, pengen 3 periode, bahwa presiden rakyat percaya puas dengan kinerja presiden. Pret ditolak tuh. Artinya apa? Rakyat itu nggak ingin presidennya nabrak aturan. Kemudian 2022 deklarasi yang namanya penundaan pemilu, udah 3 partai itu disuruh. Golkar, PAN, PKB, gitu ya. Ini kita bicara fakta nih. Dengan lagi-lagi menggunakan approval rating, apakah itu kemudian bisa dikonversi untuk didukung rakyat? Enggak. Kemudian MK, apakah kemudian rakyat puas dengan pelanggaran etik MK tadi? Tidak. Jadi bukan maka itu lahirlah suara-suara kaum akademisi yang memegang teguh ya etik dan moral tadi, menyuarakan bahwa seluruh persoalan hari ini adalah rangkaian dari pelanggaran etik di MK. Kemudian kalau dikatakan approval rating presiden terhadap presiden tinggi sampai gelar sembako di emperan istana, itu kepanikan. Seluruh instrumen sudah digunakan, tapi tidak bisa ngangkat ini ke yang namanya 50% plus 1. Mas Uki, nanti saya akan kasih giliran ya untuk menanggapi Bang Masinton. Tapi tadi Bang Masinton sempat menyebutkan bahwa sekarang sudah banyak kalangan, terutama dari akademisi juga, dari mahasiswa juga yang sudah mulai menyuarakan keresahannya. Di sini sudah kami hadirkan Gilbran. Gilbran, kita ingat waktu itu sempat heboh ketika BEM UGM itu memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan. Sekarang, melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi belakangan ini, dari mulai menyatakan Presiden boleh berkampanye berpihak, kemudian menunjukkan kedekatan dengan Capres dan Koalisi Indonesia Maju, sampai kemudian bagi-bagi bansos terus, terutama di Jawa Tengah, BEM UGM merasa salah memberikan gelar tersebut atau malah semakin yakin? Semakin yakin, Mbak. Dan justru itu beliau menjawab sendiri bahwa ya memang beliau adalah alumnus paling memalukan. Dan itu sudah dipertegas dengan sikap dari Sivitas Akademika UGM. Baru aja kemarin hari Rabu ya, dari Sivitas Akademika membuat sebuah petisi yang bernama Petisi Bulak Sumur. Sedangkan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman BEM UGM kemarin, kita sudah membuat maklumat Bulak Sumur. Jadi satu pasangan yang mungkin jadi wujud bahwa memang ya kita sebagai keluarga besar alumni Gajah Mada punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan Pak Jokowi selalu kita bahwa apa yang diperbuat oleh Pak Jokowi ini keliru dan salah. Jadi ya yang mana yang keliru, yang salah itu yang mana? Pertama soal MK ya, dan itu sudah terbukti dengan putusan dari MK yang menyatakan bahwa Anwar Usman dan beberapa hakim MK terbukti bersalah, dan itu tentu ada intervensi. Yang kedua soal cawe-cawe dari Pak Presiden secara langsung terhadap kontestasi elektoral. Kemarin Pak Jokowi menyampaikan bahwa ya Presiden dan Wakil Presiden boleh untuk berkampanye dan menampilkan undang-undang pasal 299 gitu ya. Sedangkan pasal tersebut itu untuk presiden yang incumbent, yang kembali mengajukan diri gitu. Jadi itu menjadi konteks yang dipotong. Ya, jadi Pak Jokowi menggunakan undang-undang secara parsial.
Sedangkan di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 menyampaikan bahwa secara administrasi pejabat pemerintah tidak boleh mencampurkan kepentingan politik dengan kewenangannya. Dalam konteks saya lupa ya secara spesifik lebih ke pasal 17 UU nomor 30 tahun 2014. Jadi tidak boleh menyampur adukan antara kepentingan politik dengan kewenangan jabatan yang dimiliki. Jadi itulah yang membuat kenapa cawe-cawenya beliau itu secara etis, secara formil pun dilanggar, secara etis politik sangat nil etik. Gitu. Bagaimana yang tadi disebut Mas Uki, bagi-bagi bansos yang sekarang sangat dipersoalkan. Itu kan sudah biasa Presiden melakukan bagi-bagi bansos, anggarannya juga disetujui berbagai pihak, bukan hanya semata dari keinginan Presiden. Apakah biasa ketika saat bagi-bagi bansos tersebut ada ketua partai yang menjadi partai koalisi, salah satu paslon menyampaikan bahwa siapa yang ingin dapat bansos lagi, mari pilih pilihan Pak Jokowi gitu, pilih partai kami dan segala macam. Itu kan wujud dari kapitalisasi bansos sebagai sarana untuk mendongkrak elektabilitas partai tertentu gitu. Jadi ya dalam praktiknya pun sudah gitu. Pak Airlangga Hartarto, kemudian Pak Zulkifli Hasan, Pak Zulkifli Hasan yang dari PAN, itu kan menggunakan sarana bansos untuk mengkampanyekan itu. Oke. Itu yang menjadi baik. Sementara masalah. Mensosnya Bu Risma dari PDI Perjuangan nggak kelihatan. Iya, sementara Kenapa, mensosnya boleh dijawab nanti, gitu. tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan. Oke, baik. Mas Uki, ketika Civitas Akademika, orang-orang terdidik mulai menyuarakan keresahannya, kemarin UGM, hari ini UII, besok ada lagi yang akan menyusul. Apakah ini masih dianggap sebagai kepentingan elektoral saja? Ya, saya pikir sih ya, di alam demokrasi yang sehat seperti sekarang ini, sah-sah saja setiap orang mengemukakan pendapatnya gitu. Dan kita bisa lihat bahwa orang-orang tersebut tidak mendapatkan ancaman, intimidasi atau apapun, mereka bebas-bebas saja mengungkapkan apa yang menjadi isi pikiran ya, walaupun itu ya kemudian menjadi kritikan keras kepada pemerintah gitu. Nah, tapi saya mau membahas ya, tadi kan Bang Masinton semacam membangun koneksi antara apa yang terjadi hari ini dengan tumbangnya rezim Orde Baru dulu ya. Yang mesti kita juga ingat ya, tumbangnya rezim Orde Baru saat itu diawali dari krisis keuangan gitu. Awal mulanya dolar yang tinggi, kita yang tidak sanggup membayar gaji PNS, guru-guru dan lain-lain, lalu merambah kepada krisis multidimensional. Saat itu saya masih ingat, inflasi itu di angka 70%-an. Hari ini 3%-an. Oke. Masyarakat itu mudah hidupnya dengan inflasi yang rendah. Apa-apa terbeli dan lain-lain. Itulah kenapa inilah benang merah dari tingginya kepuasan kepada kinerjanya Pak Jokowi gitu. Jadi apa yang terjadi 98 apabila memang diupayakan untuk terjadi lagi, saya pikir ini nggak akan terjadi. Kuncinya adalah di inflasi. Itu kau melihat begini itu yang pertama. Sebentar dong Bang Masinton. Sebentar dong Mas Sinton. Kalau persoalan 98 itu kau tidak bisa melihat itu hanya dari teknis, itu adalah kemuakan rakyat, kemuakan mahasiswa, kemuakan buruh, kemuakan petani kepada kekuasaan negara yang sudah melampaui batas. Mengelola negara tidak lagi berdasarkan etika, tidak lagi berdasarkan nilai-nilai demokrasi, anti demokrasi. Saya pikir, jadi kau tidak melihatnya secara teknis begitu. Saya pikir kata etika juga belakangan ini menjadi pasal karet ya. Saya masih ingat ya, beberapa minggu yang lalu itu kan Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam, dengan segala hormat ya, saya sangat menghormati Prof Mahfud, menerima dan memfasilitasi
audiensi dari dengan sekelompok orang yang bernama Petisi 100 untuk membahas diskusi yang namanya pemakzulan Presiden RI. Jadi Menko Polhukam RI menerima dan memfasilitasi diskusi yang temanya adalah pemakzulan Presiden RI. Nah, menurut saya inilah yang pelanggaran etik. Kenapa ini nggak kawan-kawan teriakin? Nah, kalau kaitannya dengan pertanyaan Mbak Sylvia tadi, apakah ini hanya sekedar bunga-bunga elektoral? Yes. Gitu. Yang sana melakukan pelanggaran etik, kita nggak ribut-ribut kok. Oh, gitu. Beda itu. Coba-coba. Oke, ditengahi dulu mungkin Bang Bestari punya pendapat yang berbeda dari tadi sudah ketawa-ketawa nih. Ya, terima kasih. Memang ini menjadi situasi yang saya melihatnya miris gitu ya. Di tengah kita menyebutnya bersepakat bersama bahwa ini adalah pesta rakyat, tapi kemudian dihiasi dengan banyak hal pertentangan pikiran dan juga sikap terhadap tindak tanduk dari beberapa elit-elit di Republik ini. Siapa Bang? Langsung aja disebut. Ya, itu sudah tergambarkanlah tadi, ya kan? Nah, kita harus berpikir begini, bahwa pemilu ini, agenda pemilu ini harus diselesaikan. Gitu, ini sudah berjalan. Kalau melihat lagi ke belakang, ini nanti lama-lama kita semakin membuat tembok-tembok di antara satu dengan yang lain. Nah, kami berpikir bahwa hari ini saatnya kami berkoalisi sebesar-besarnya dengan rakyat yang memang menginginkan perubahan. Saya nggak tahu nih, hari ini kita inginkan perubahan. Banyak sekali kita temuin masyarakat di Indonesia ini dalam perjalanan paslon kami itu ya adalah menginginkan satu perubahan yang tidak lagi mau kemudian harga-harga itu tidak terkendali, ya kan? Pada saat-saat kritis kemudian keluarlah hal-hal yang kemudian memberikan semacam madu di hidung sebentar. Ya ini yang harus disikapi. Ke depan itu harus ada satu kepastian bagi masyarakat untuk betul-betul menerima satu kesejahteraan itu secara berkeadilan, bukan karena waktu-waktu tertentu dikarenakan oleh ada pemilu dan sebagainya. Ini miris, ya toh. Nah ini yang mungkin bisa menjadi penyikapan bagi Arif, bagi kita semua. Jangan sampai kita tenggelam dalam pemilu ini hanya untuk membuat belah-belahan yang akhirnya menyusahkan masyarakat. Saya kira itu. Kemudian satu lagi yang ini. Bang Bestari, kita harus jeda ini buat headline. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Saya yakin Kang Ujang dan juga Mas Adi juga sudah siap menganalisa apa yang sudah disampaikan oleh 3 narasumber di sini dan juga Gibran. Tapi kita harus jeda, pemirsa. Headline itu akan kembali. Usai jeda. Dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Mas Adi, ketika kita bicara manuver Jokowi di tikungan terakhir, kenapa belakangan kita lihat semakin intens? Beragam aktivitas lah ya dilakukan Presiden, apakah itu kunjungan kerja, tapi diduga ada kampanye terselubung. Kenapa semakin intens? Saya menangkap 2 hal. Pertama, tema diskusi kita malam ini kan sebenarnya ingin menjustifikasi bahwa Jokowi sebagai Presiden punya preferensi pilihan politik di 2024. Meski itu tidak disampaikan secara langsung, tidak disampaikan secara aklamatif, tapi kode-kode keras yang ditunjukkan sejak awal kedekatannya dengan Prabowo Subianto itu kan tidak bisa dibantah. Makan malam, kemudian makan bakso, roadshow bareng, dan bahkan mendapatkan eksposi yang saya kira dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain, the one and only hanya Prabowo Subianto, itu tidak bisa dibantah. Nah yang kedua ini menarik, kenapa ada kesan misalnya Pak Jokowi belakangan begitu intens melakukan safari politik, bantuan sosial, specifically itu di Jawa Tengah dan DIY. Bagi saya ini soal bagaimana ingin mengunci keyakinan paslon nomor 2 itu bisa menang satu putaran. Jadi sepertinya Bung Dede ini punya ada satu keyakinan, satu-satunya cara supaya elektabilitas Prabowo dan Gibran ini bisa mencapai 50% yang saat ini masih belum sampai, kuncinya ada di Pak Jokowi. Apa? Salah satunya mengkonversi dan mewariskan tingkat kepuasan. Maksudnya Pak Prabowo sangat butuh Pak Jokowi? Dalam konteks elektabilitas, karena per hari ini misalnya kita asumsikan di survei-survei yang ada itu elektabilitasnya kan 47-48, itu angka yang cukup manis. Denny JA itu sudah yang terbaru Denny JA ya, artinya apa? Di antara sekian banyak ya survei-survei yang ada,
Kan baru satu yang menyatakan 52%. Terlepas dari itu, saya ingin mengatakan bahwa satu hal bahwa untuk menang satu putaran rasa-rasanya memang butuh hal-hal yang jauh lebih meyakinkan. Ada faktor Pak Jokowi yang sepertinya diharapkan menjadi faedah elektoral yang kemudian bisa memantapkan Prabowo Gibran itu menang satu putaran. Apa kuncinya? Yang disebut oleh Bung Uki tentang approval rating. Semakin tinggi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi, apapun sikap politik Jokowi, pilihan politik Jokowi, Pilpres mendukung Prabowo dan Gibran, sepertinya publik yang merasa puas itu akan tegak lurus dengan sikap politik Pak Jokowi. Apa yang menjadi variabel penting Jokowi itu dianggap puas kinerjanya? Bansos. Kalau dicek kepada publik, apa yang menjadi sebab kinerja Jokowi selalu di atas rata-rata adalah bansos. Ketika ada kenaikan BBM, ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan COVID, kebajikan Jokowi saat itu di 2001 dan di 2022, tingkat kepuasan publik masih tinggi. Ketika di cross step satu persatu soal bansos, dan bansos itu adalah menjadi satu-satunya cara di mana Pak Jokowi itu bisa mempertahankan kinerjanya sampai saat ini. Ini yang sepertinya diyakini oleh kubu nomor 2 bahwa masih ada sebagian besar masyarakat kita yang belum aware, belum tahu bahwa Pak Jokowi itu dengan Pak Prabowo di 2024. Makanya bansos sering kedekatan-kedekatannya ditunjukkan, makan bakso dan seterusnya. Bagi saya selalu mengatakan Presiden berpihak nggak soal. Bahkan saya mendukung kalau Pak Jokowi itu declare dan ikut kampanye secara terbuka. Yang penting cuti dan di luar tanggungan negara. Ini yang sepertinya ditunggu oleh publik. Karena kalau cuma makan bakso bersama, makan malam bersama, sudahlah. Orang sudah tahu sekalian aja ikut kampanye. Sekarang spesifik nanti kita ada bahas kampanye akbar tuh di GBK, ya nggak di Jawa Tengah. Oke, sebelum kita bahas soal kemungkinan Presiden akan ikut dalam kampanye akbar ya, masih soal bansos. Saya ingin tanya ke Kang Ujang, sebetulnya bagi-bagi bansos yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintahan Jokowi itu konversi ke elektoral untuk mendongkrak suara Prabowo Gibran itu seperti apa sih? Apakah sejitu itu? Nah, kita lihat bansos di zaman Pak SBY. Itu juga ada konversi. Pak SBY katakanlah waktu itu incumbent yang menang. Lalu juga di zaman Pak Jokowi periode pertama, itu juga ada bansos. Ya kan, waktu incumbent kan juga itu. Tapi kan mereka sebagai petahana yang membagikan. Ini sama, agak mirip lah ya katakanlah. Walaupun Pak Jokowi bukan incumbent, tetapi sekarang tanda petik mendukung paslon tertentu, dalam hal ini adalah putranya yang menjadi cawapres Pak Prabowo. Nah tadi saya sepakat dengan Mas Adi ya, kalau misalkan dengan bansos ini, katakanlah ya, citra Pak Jokowi makin naik, lalu kepercayaan publik juga makin tinggi. Kalau kita dari survei kan ada yang 80%, ada yang 75, ada 73 dari survei lembaga-lembaga. Nah, kalau itu makin tinggi dengan genjotan bansos itu, maka akan berkorelasi positif dengan pasangan 02. Saya pernah jalan-jalan ke masyarakat Pak, di desa-desa gitu. Mereka itu dulu yang dapat bansos, itu bahkan berani pilih lagi Jokowi. Bahkan Jokowi 3 periode, ini di bawah Bang Masron ya. Kalau kita akademisi kan menolak Jokowi 3 periode dan lain sebagainya. Karena bansos ini bridging jembatan atau instrumen yang saya anggap ya, yang efektif untuk bisa naikkan kepuasan Pak Jokowi. Nah disitulah sebenarnya dengan naiknya tingkat kepuasan Pak Jokowi, ada korelasi positif dengan pasangan 02. Diakui atau tidak, oleh karena itu Pak Jokowi gencar. Karena tahu persis bahwa ini adalah senjata ampuh untuk mematikan lawan, lah kira-kira begitu. Oleh karena itu, mohon maaf, kubu 01 menolak, kubu 03 juga menolak, karena paham betul bahwa program bansos ini adalah tadi, mohon maaf, menjadi jembatan untuk pemenangan salah satu paslon tertentu. Jadi bukan ditolak. Ya. Pertama, bansos itu adalah kewajiban negara. Yang kita tolak itu adalah politisasinya, bahwa bantuan sosial ini adalah dari negara. Tidak ada satu pihak pun yang mengklaim itu, bahkan seorang presiden sekalipun, karena itu adalah dibahas antara pemerintah bersama DPR. Nah jadi ya yang perlu diketahui masyarakat adalah bahwa bantuan sosial terhadap keluarga miskin, ya keluarga tidak mampu, itu adalah kewajiban negara dan itu adalah hak rakyat. Karena itu sudah disetujui dan dibahas oleh DPR ya bersama pemerintah, menggunakan pajaknya rakyat yang dikonversi ke negara dan dikelola oleh negara. Jadi yang kita tentang itu adalah politisasi bansos digunakan sebagai instrumen politik untuk memenangkan salah satu kontestan, yaitu di mana presiden putranya
mencalonkan. Coba Bang Bestari tanggapi. Saya kira begini, bahwa 500 T anggarannya, hampir 500 T tahun ini. berapapun itu, kalau itu untuk rakyat Indonesia, why not? Itu dia. Namun sebaiknya contohlah apa yang dilakukan oleh Pak Anies ketika beliau di DKI. Melaksanakan juga bansos itu. Di dalam kemasannya jelas tertulis, dibiayai oleh APBD, bukan oleh gubernur. Ini baru keren. Jadi jangan sampai nanti digunakan oleh paslon yang berkebutuhan khusus. Nah, ini saya kira ini penting lah disosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini uang rakyat, dari rakyat untuk rakyat, tidak terkait kebutuhan dengan khususnya apa sih Bang? Kan surveinya udah tinggi. kebutuhan khusus bantuan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Itu loh. Jadi maksud Bang Bestari, Pak Prabowo Gibran tidak bisa habis gimana orang makan baksonya cuma sama Pak Prabowo, sama Pak Ganjar nggak pernah, apalagi sama Pak Anies. Kalau makan tiga-tiganya baru itu bagus, kan begitu. Saya kira ini ada rayuan lah yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kali mungkin. Tapi Bang Bestari nggak iri kan karena Pak Anies? Enggak, kita dari awal udah tegak lurus, kita tidak mau merepotkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi harus mengurus bangsa ini dengan baik. Maka kita, ya silakan kalau yang lain itu berebut soal itu, kita tegak lurus bersama rakyat. Saya kira itu. Oke, sebentar, Mas Uki terakhir saja ya, biar semuanya ditanggapi oleh Mas Uki. Gilbran, kalau guyuran bansos itu sangat berlimpah di tahun 2024, bahkan disebut tertinggi sepanjang sejarah ya, pemerintah Jokowi itu peduli dengan kesulitan rakyat atau malah mau membeli suara rakyat? Ya, kita sama-sama tahu dalam catur ya, ketika raja mulai bergerak itu artinya Masya Allah, sudah mulai terdesak. Oleng-oleng tuh ya. Sudah mulai oleng gitu kan. Dan bicara soal bansos sekali lagi itu adalah kewajiban pemerintah gitu. Jadi kalau semisal ada yang mempolitisasi kemudian mengkapitalisasi itu untuk mengkonversi menjadi suara elektoral, itu yang haram gitu kan yang dilakukan. Dan tadi bicara soal kampanye, ya saya melihat bahwa Pak Jokowi ini dalam perspektif beliau mencoba untuk membodohi masyarakat. Kenapa? Karena apa yang beliau tampilkan, yang beliau membawa karton besar, cuman sayangnya substansinya kecil. Di situ tertulis bahwa pasal 299 kalau nggak salah ya. Yang di sana adalah pasal khusus untuk presiden yang akan maju kembali ke dalam kontestasi pemilu. Jadi saya rasa tadi wujud bahwa sudah mulai terdesak, akhirnya Pak Jokowi harus langsung turun tangan. Dan bicara soal bansos, adalah tren yang senantiasa terulang, Mbak. Jadi kalau kita telisik di akhir periodenya Pak SBY, kemudian 2 periode terakhir Pak Jokowi pun senantiasa meningkatkan anggaran bantuan sosial gitu. Entah itu dalam bantuan BLT dan segala macam. Tahun ini pun meningkat secara drastis gitu. Dari bulan Maret sampai Mei ada bantuan lagi, kemudian dari September sampai November ada bantuan lagi, sampai sekarang dari Januari sampai Juni ada bantuan lagi. Jadi Februari ada putaran pertama, bulan Juni ada putaran kedua. Jadi untuk apa bantuan yang tiba-tiba meningkat secara drastis ini? Meskipun ya saya sepakat ada masalah El Nino, ada kekeringan dan segala macam. Cuman yang menjadi riskan adalah bansos ini menjadi kapital atau menjadi modal untuk mengerek tadi yang disampaikan oleh Pak Bestari tadi bahwa ada calon yang berkebutuhan khusus gitu. Baik, Mas Adi, Anda sepakat tidak dengan Kang Ujang tadi yang mengatakan ada efek positifnya nanti untuk mengerek suara Prabowo Gibran dari bansos yang dibagikan oleh Jokowi? Ini sebenarnya sebagai salah satu ikhtiar politik ya, bahwa orang yang selama ini merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi, tapi masih belum terkonfirmasi bahwa Jokowi mendukung Prabowo dan Gibran, ini yang sedang diupayakan. Artinya apa? Mencoba untuk menggoyahkan iman politik pemilih yang saat ini masih belum beralih ke 02. Kuncinya apa? Demi satu putaran. Kalau hanya sekedar ingin lolos di putaran kedua, saya kira Prabowo Gibran aman kalau kita mengacu pada survei-survei. Tapi kalau bicara tentang satu putaran tentu 47, 48 elektabilitas atau hanya sebatas 52% itu nggak aman untuk ukuran capres yang diukung oleh petahana. SBY menang satu putaran di 2009, tapi kan saat itu elektabilitas sebelum capres 60%, jauh di atas rata-rata. Oleh karena itu, ini yang saya sebut sebagai upaya untuk mewariskan elektabilitas Pak Jokowi kepada Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita mengacu hasil Pilpres 2019 yang lalu, Prabowo itu kan 44,5%, per hari ini itu 47, kan naiknya cuma 3%. Atau kita yakini bahwa saat ini 50%, naiknya 5%. Ini angka survei. Survei itu jangan dibaca hitam dan putih. Di situ ada yang disebut dengan margin of error.
Kalau 50%, margin of error-nya 2, bisa saja kondisi realistisnya 42. Sorry, maksud saya 48, atau sebaliknya bisa jadi 52. Nah, yang ingin saya katakan begini, kalau kita kan melihat paslon-paslon ini kan selalu mengasosiasikan dengan para sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang menurut saya cukup soleh jadi pemimpin, namanya Sayyidina Umar. Dia kalau tengah malam dia bangun, ya cari itu rakyat yang miskin dan kesulitan, dia panggul itu beras, mendatangi rumah satu persatu tengah malam, mereka bantu dan support tanpa disebut bahwa saya adalah seorang khilafah, bahwa saya adalah seorang pemimpin. Karena bantuannya itu tidak mau disebut sebagai bantuan Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar ingin mengatakan di setiap kesulitan pemimpin itu tidak terlampau boleh menunjukkan bahwa dia itu ingin dipuji oleh rakyat. Bantu-bantu aja lillahi ta'ala dan ingin masuk surga. Yang terjadi dan sekarang, ada urusannya dengan elektabilitas. Yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Ya itu yang kita sebut. Ini kan urusan faedah elektoral aja yang faedah elektoral. Oke, Mas Uki, masih mau dibantahkah bahwa bansos yang berlimpah di tahun 2024 ini hampir 500T itu tidak ada kaitannya dengan pemilu? Ya nggak ada sih. Sebenarnya itu kebutuhannya kan juga sudah dibahas secara teknokratik di Bappenas gitu. Kemudian juga anggarannya disahkan di DPR lintas fraksi. Sehingga saya pikir justru mempolitisasi bansos ini justru adalah bentuk ketakutan kalau misalnya approval rate Pak Jokowi yang tinggi ini terkonversi menjadi elektabilitas Pak Prabowo Gibran. Tapi begini, menyederhanakan approval rate seolah-olah hanya bansos, ini juga apa ya saya sebutnya ya, pemikiran yang nggak lengkap lah cara mikirnya gitu ya. Saya udah melihat kok yang terakhir itu approval rate Pak Jokowi itu 79%. Kalau kita merujuk kepada LSI atau indikator, hampir 8 dari 10 orang Indonesia itu puas dengan kinerja Pak Jokowi. Lalu kalau kita breakdown lagi, itu puasnya puas bantuan, ya bantuan pemerintah itu 20%. Artinya 80% sisanya itu bukan karena itu kok. Gitu ya. Dan bantuan pemerintah Mbak Silvi, itu nggak cuma bansos, ada kartu Indonesia Pintar, ada kartu Indonesia Sehat, ada kredit usaha rakyat, dan lain-lain. Gitu. Jadi menyederhanakan approval rate Pak Jokowi yang tinggi kepada bansos, itu pemikirannya nggak lengkap. Lalu dan itu bentuk ketakutan ya Mas? Ketakutan. Ini orang-orang yang mentalnya nggak siap kalah, tapi nggak yakin menang. Siapa sih yang mentalnya nggak siap menang dan nggak siap kalah? Dijawab nanti Pak Masinton, ini pasti sudah tidak tahan. Kita break dulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Baik, Bang Bestari, tadi Mas Uki mengatakan bahwa approval rating Pak Jokowi yang tinggi itu tidak bisa hanya dilihat dari sekedar bagi-bagi bansosnya. Dan orang yang mengkritik bagi-bagi bansos itu tampaknya mereka lah yang sedang berada dalam suasana hati ketakutan. Mana ada kita takut. Kalau kita takut nggak nyampe kita sekarang di sini. Tapi saya bantah tentang approval rating. Kalau memang betul segitu adanya, kenapa belum 65% gitu loh? Apanya? Seharusnya udah 65% itu suara Pak Prabowo. Gibran. Iya dong. Kalau 45 ke bawah, artinya paslon nomor 1 masih punya harapan besar untuk menang. Tidak ada terlihat gambaran itu satu putaran itu tadi. Makanya kebutuhan khusus ini ya mungkin harus juga menjadi perhatian besar dari 02 kan, makanya adalah hal-hal seperti itu yang mengemuka. Terakhir, bahwa pemilu ini bukan untuk para investor ataupun pengusaha, ini murni untuk kedaulatan rakyat. Siapa yang akan dipilih rakyat? Pilih kelanjutan. Tapi harapan saya masyarakat memilih perubahan bersama Anies Baswedan. Saya kira itu yang benar gitu loh. Enak benar Bang Bestari ini baca contekan. Ini mau meniru siapa sih? Sebentar Bang Masinton, ini ke Anda. Saya sekalian ingin melempar ini ya, karena ini dari tweetnya Bang Masinton. Coba kita tampilkan tweet Bang Masinton belakangan ini. Ada yang menarik karena hashtagnya bukan lagi Ganjar Mahfud aja, tapi juga ada Ganjar Mahfud 2024 ini. Tapi juga ada hashtag Amin aja dulu. Kenapa nih Bang Masinton? Ya pertama ini di forum anak-anak muda, Gen milenial dan Gen Z. Pada saat itu temannya Bung Ade, Bung Uki ini, Bung Ade sebagai perwakilan dari 02 pada saat itu menyanyikan ke audiens, menjaga keterbelahan itu. Itu saya nggak suka itu. Gitu loh. Nggak ada itu ya, karena politik kemudian bangsa ini diadu domba gitu loh.
Nah, jadi kalau nanti 01 masuk ke putaran kedua, apakah 03 ikhlas? Sebaliknya kalau 03 masuk ke putaran kedua, apakah 01 ikhlas? Kata audiens yang hadir pada saat itu, anak-anak muda tadi yang datang dengan kesadaran, nggak apa-apa, yang penting nggak 02. Nah, dari situ saya menangkap, ada semangat anak-anak muda hari ini ingin menyelamatkan demokrasi ini. Mereka nggak peduli siapapun yang nanti masuk ke putaran kedua, bagi mereka bukan 02 karena yang merepresentasi semangat anak muda sebagai sebuah anak zaman hari ini. Baik. Dan selalu saya ajak bukan sekedar anak zaman, harus menjadi anak sejarah yang tetap merawat dan menjaga demokrasi saat ini. Baik. Nah tentu ini manuver Jokowi di tikungan terakhir, hati-hati Le. Iya kan? Jorge Martin itu dia udah nyaris juara tuh. Di tikungan terakhir tergelincir di Mandalika tuh. Disalib sama Bagnaya. Nah artinya apa? Ya, kita lihat bahwa situasi hari ini ketika saya sebagai pelaku sejarah 98, saya menangkap suasana kebatinan ketika kaum terdidik bergerak menyampaikan suaranya, menyampaikan keprihatinannya, maka ada bahaya dan itu ingatan kepada pemerintah, negara untuk menjaga demokrasi tadi. Dan sekarang, saya kalau pemilu ini dinodai dengan cara-cara kotor untuk pelanggengan kekuasaan tadi, ini kita bicara tentang legitimasi dari hasil pemilu. Pemilu kita masih ingat tahun 97, Orde Baru menyelenggarakan pemilu, Golkar menang, Pak Harto dilantik, tapi legitimasinya dipertanyakan karena pemilunya curang, maka 98 rakyat bergerak menurunkan Soeharto. Sekarang narasi-narasi seperti yang disampaikan oleh Bang Masinton semakin bergulir. Adalah tadi narasi salam 4 jari juga yang digulirkan oleh kelompok masyarakat. Coba kita tampilkan. Pertanyaan saya kepada Kang Ujang, apakah dengan adanya narasi-narasi seperti asal bukan 02, salam 4 jari gabungan 1 dan 2, kemudian juga sivitas akademika yang sudah mulai bersuara, apakah ini mampu menggerus suara 02? Begini dulu, ini kan sejalan dengan ada isu mundurnya menteri, lalu juga ada isu gerakan pemakzulan gitu. Lalu di saat yang sama, katakanlah elektabilitas Pak Prabowo yang paling tinggi, walaupun katakanlah angkanya mentok di angka 48. Bang Dedeng mengatakan ada LSI yang 50, lebih 7% ya, 50+7%. Nah dalam konteks ini saya melihat begini, ini penting kita melihat bahwa sejatinya ini kan pertarungan politik dalam kontestasi 2024. Nah, ini yang memang yang agak ribet adalah ada beban psikologis dari Pak Jokowi, di mana beliau di satu sisi harus landing atau husnul khotimah di Oktober 2024, tapi di saat yang sama ada beban psikologis bahwa Pak Jokowi juga harus aman. Inilah yang membuat misalkan memaksakan ya anaknya harus jadi cawapres. Nah ini persoalan. Yang kedua juga misalkan soal pilkada. Pilkada juga November ingin dimajukan ke September. Ini kebutuhan. Dari banyak-banyak persoalan hari ini yang kita lihat secara objektif ya, dalam kacamata saya sebagai pengamat dan akademisi, bahwa ada persoalan yang tidak tuntas. Tetapi memang pilihan Pak Jokowi saya anggap di satu sisi beliau ingin berjiwa negarawan tadi, ingin punya legasi yang baik, artinya harus di tengah sebagai presiden gitu ya, berjiwa negarawan, artinya ucapannya, tindakannya, ide dan gagasan kepentingan rakyat. Tetapi di saat yang sama secara psikologis, beliau itu yang jadi cawapres anaknya. Ini yang menjadi persoalan. Ada batas di mana agak sulit untuk memisahkan beliau sebagai sosok negarawan dengan tadi dukung-mendukung. Makanya tadi bansos berjalan, lalu persoalan demokrasi juga kita, mohon maaf, indeksnya berturun. Ini kita koreksi bersama. Nah sebenarnya gerakan-gerakan moral dari kalangan kampus, ya saya tidak katakan terlambat. Dulu ketika Jokowi 3 periode, forum rektor diam, kalangan kampus juga diam. Syukur kalau hari ini bergerak, artinya untuk mengingatkan juga bahwa pemerintah dalam konteks menjaga demokrasi ya harus on the track. Ini harus kita kawal. Saya bagi dua ya, antara Mas Uki dan juga Gibran. Mas Uki, TKN Prabowo Gibran itu melihat gerakan-gerakan semacam ini 4 jari asal bukan 02 itu bagian dari strategi politik juga? Iya, kalau kami sih melihatnya ini adalah buah-buah demokrasi ya. Artinya setiap orang ya sah-sah saja melakukan seperti ini gitu. Akan tetapi kan kita juga harus melihat fakta di lapangan gitu, bahwa
balik lagi ya, tingkat kepuasan Pak Jokowi itu begitu tinggi, tertinggi sepanjang sejarah. Terus sebentar. Bahkan kalau kepuasannya tinggi lu bisa mau berbuat apapun. Sebentar. Bahkan tingkat kepuasan semu. Bahkan itu adalah opini rakyat, Bang. Nggak usah diglorifikasi. Bahkan Pak SBY di tahun terakhir, di periode terakhir itu kemudian itu kepuasannya cuma sekian belas persen dalam pemilu ini, gila aja. Ya, jadi ya saya bandingkan dengan eranya Pak SBY ya di periode terakhir, di tahun terakhir. Itu tingkat kepuasan Pak SBY itu hanya sekitar sekian belas persen lah. Padahal saat itu udah ada bansos loh. Jadi menyederhanakan ini seolah-olah hanya karena bansos juga saya pikir itu terlalu keliru gitu ya. Dan apa yang harus dilihat adalah persoalan Jokowi boleh memihak. Hak tersebut sudah diberikan oleh undang-undang. Gitu. Jadi jangan mengebiri hak Pak Jadi Jokowi, sangat berharap Pak Jokowi jangan mengebiri hak Jokowi hanya karena itu tidak menguntungkan elektabilitas jangan paslon mengebiri teman-teman. hak Presiden Jokowi. Gibran, itu disampaikan oleh TKN Prabowo Gibran bahwa Pak Jokowi sebetulnya berhak untuk berkampanye. Pak Jokowi kan belum menyatakan dukungan kemana pun. Silakan Gibran. Belum kok. Jadi jangan klaim-klaim. Sementara dari BEM UGM mengatakan bahwa Jokowi harus kembali dalam koridor yang benar. Dingin nih, adem nih. Penutup Gibran? Ya karena kalau semisal dari Pak Jokowi memihak dan gini, ada yang menyampaikan bahwa secara undang-undang kan tidak boleh menggunakan infrastruktur negara. Itu akan sukar, Mbak, gitu. Itu akan sukar gitu. Karena Pak Presiden kemana-mana pakai mobil presiden segala macam dan akan sukar gitu. Apalagi tadi disampaikan oleh Kang Ujang tadi bahwa ini yang mencalonkan diri adalah anaknya sendiri gitu. Coba kita berpikir secara logika gitu ya, secara moral gitu ya. Apakah mungkin seorang ayah tidak mendukung sang anak gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, dari tadi kita berbicara soal approval rating gitu kan. Saya muak gitu dengan approval rating itu gitu kan. Karena dari tadi dibahas mulu kan. Jadi begini Mbak, sebentar. Muaknya kenapa dulu? Iya. Ayo. Biar nyambung nanti. Kalau tadi ada yang bilang menyampaikan approval rating, kita punya gambaran lain, itu moral rating gitu kan. Seberapa moral ratingnya beliau gitu kan. Melihat tingkah laku beliau, kemudian manuver beliau akhir-akhir ini. Kira-kira dari narasumber-narasumber yang hadir pada kali ini berapa moral rating? Menurut Gibran berapa? Ya kita lihat dulu dari senior dulu ya. Oke. Mas Adi terakhir, Bang Masinton. Manuver terakhirnya akan muncul tidak nanti? Begini prinsipnya, kalau dengan bansos dan gerakan politik Jokowi belakangan ini itu sebagai upaya untuk bagaimana pemilih Jokowi itu segera migrasi ke Prabowo Gibran demi satu putaran. Ingat, ada yang disebut dengan Ahok Effect di Pilkada Jakarta 2017. Tingkat kepuasannya tinggi, kinerjanya bagus, tapi kalah di Pilkada. Saya mau jelasin. Artinya apa? Pemilih kita itu hati dan pikirannya suka terbelah. Puas dengan kinerja, tapi soal pilihan itu lain lagi. Approval rating Pak Jokowi itu tidak semu, ya. PSI ini udah 30% nih suaranya. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis, Bang Masinton. Kita lihat, PSI itu nggak lolos parlementer. Aduh, nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Kontroversi. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.